Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya alam.
Dengan jiwa nasionalisme dan semangat persatuan, pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bukti bahwa kami bangsa Indonesia berdiri menjadi negara yang merdeka dan sah di mata dunia. Kita sebagai generasi muda, fondasi utama bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa, jangan lupa terhadap semua jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, mari kita sambut pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama, pahlawan wanita yang berasal dari Jawa. Beliau menyerukan bahwa setiap wanita memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan laki-laki. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Yang kedua, Pangeran Diponegoro, aktif peraya gerilya yang beliau pimpin mengantarkan ke Jawa melawan Belanda pada Perang Jawa. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Pahlawan ketiga, yakni Justina Marta Tiahau, pahlawan wanita dari Maluku. Keberaniannya di umur 17 tahun berani memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap tentara Belanda. Atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kamak Maturasi atau yang dikenal Kapitan Matimura. Panglima perang cakap mengatur strategi. Bersama anaknya, Justina Marta Tiahau memimpin rakyat Maluku. Sutna, Kiaja Jawa Utara, nama aslinya adalah Johannes Kebanyakan dan beberapa pendidikan pertama di Indonesia, pendidikan Tamasiswa. Dan yang berikutnya, yakni Muhammad Hatta, Bapak Proklamator Indonesia dan juga Wakil Presiden pertama Indonesia yang terlibat aktif dalam gerakan nasionalis. Tak hanya itu teman-temanku, Indonesia juga memiliki pemimpin hebat yang berani membawa Indonesia di kancah internasional. Kita sambut Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau menjabat pada tahun 1945 sampai 1967 dengan gagasan nasionalis. Jiwa Pancasila mewakili rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau dijuluki Bapak Proklamator. Presiden kedua yang menjabat pada tahun 1967 sampai 1998 yaitu Bapak Soeharto. Beliau membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang melanda pada awal masa pemerintahannya melalui kebijakan Orde Baru. Berikutnya, Presiden ketiga, B.J. Habibie, memimpin pada tahun 1998 sampai 1999. Ketika masa pemerintahan adalah relatif besar atapnya pembuatan pesawat terbang. Presiden keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.
masalah religi terlihat daripada kita kita kemudian pengalaman kita doa untuk tokoh mana ya kemudian